Ya, asal-usul suku Helong yang kami tahu sesuai dengan apa yang tercatat di buku sejarah kami, Kupang Tempo dulu, asal-usul kami itu dari satu pulau di Ambon yang namanya Nusa Ipe. Jadi setelah zaman penjajahan itu kurang lebih di tahun 1400-an lebih kami ke Kupang, dan menurut sejarah yang ditinggalkan kami adalah penghuni pertama kota ini. Di tengah laju modernisasi, seorang pemuda dengan teguh menjaga warisan leluhurnya. Rali Mukti Bistolen memilih jalannya sendiri, melawan arus modernisasi yang mungkin dapat menghapus jejak budaya Helong yang berharga dengan mendirikan komunitas penjaga budaya Helong. Alasan pertama komunitas penjaga budaya Helong dibentuk ketika tahun 2021 saya bersama dengan istri, anak, dan orang tua saya pergi ke salah satu kelurahan yang ada di Kota Kupang, yaitu Kelurahan LLBK Lahilai Bisikopan, di mana kami ke sana untuk mengikuti salah satu event atau festival budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Kupang. Tapi kami melihat bahwa tidak ada semacam pameran ataupun pertunjukan terkait dengan budaya lokal yang ada di Kota Kupang, terkhusus komunitas ataupun budaya Helong yang ada di Kota Kupang. Komunitas ini juga memang kita lihat bahwa kondisi Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, banyak suku ataupun ras yang sudah menempati Kota Kupang, dan itu merupakan salah satu tantangan terbesar dari komunitas penjaga budaya Helong untuk tetap menjaga eksistensinya di tengah-tengah perkembangan Kota Kupang yang begitu pesat. Tentunya di komunitas penjaga budaya Helong ini kami memulai dari melestarikan budaya, terutama budaya tutur, bahasa, tenunan, permainan tradisional, ataupun ritual-ritual yang akan kami lakukan sepanjang tahun yang telah kami programkan. Nah, di tahun 2022 sampai dengan 2024 ini kami sudah membuat festival budaya Helong sudah 3 tahun berturut-turut, dan di samping itu juga kami memiliki kelas tenun ataupun di Taman Baca Pibaha itu kami mendidik anak-anak yang usia 8 sampai dengan 12 bahkan 15 tahun untuk bisa belajar bahasa Helong, mengerti bahasa Helong, dan tentunya mampu untuk menuturkan bahasa Helong yang menjadi salah satu warisan terbesar dalam suku Helong yang ada di Kelurahan Kolhua, bahkan masyarakat Helong yang ada di Kota Kupang. Kita diperhadapkan pada generasi milenial, bahkan generasi Z, yang mungkin tidak peduli lagi dengan warisan leluhur dari suku Helong itu sendiri. Tetapi kami berupaya dengan membuat festival budaya Helong ini, kami melibatkan mereka untuk mengisi acara, ataupun mereka bisa menari, dan ataupun mereka ada di kelas tenun itu kurang lebih ada 10 sampai 12 orang. Kami memberikan kesempatan untuk mereka bisa belajar menenun dari orang tua, terkhususnya kaum perempuan, ibu-ibu yang sudah familiar untuk bisa menenun. Nah, hal ini kami lakukan sehingga upaya untuk menjaga tenunan seperti Seman Bihata, Seman Atuli, Putus, dan sebagainya itu tetap dijaga. Dan kami melihat antusias dari anak-anak ini cukup tinggi dengan hadir untuk bisa belajar menenun. Dan di samping itu juga kami melihat anak-anak ketika kami belajar ataupun kami mengajar mereka untuk tuturan adat. Misalnya di Timor Besar kita tahu bahwa Natoni. Nah, di Helong itu sendiri ada kebiasaan Naslamat. Naslamat itu adalah di mana tua adat bersama dengan anak-anak menerima tamu kehormatan ataupun tamu istimewa yang datang ke komunitas kami, misalnya seperti kemarin Chef Bobon, itu anak-anak dari Taman Baca yang kami didik untuk bisa menerima tamu kami yang hadir di sini.
Kalau buat saya sih nilai-nilai yang masih ada sampai saat ini yang diterapkan oleh orang tua kami saat ini, yaitu bagaimana kami sebagai perempuan, di mana di era-era dulu, kalau dulu kan orang tua, apalagi yang perempuan, kalau menikah harus bisa menenun dulu. Nah, kami saat ini sebagai anak-anak muda yang memang notabene tidak tahu menenun. Jadi sekarang ini kami sebagai perempuan muda sedang memperjuangkan agar bagaimana sebagai anak-anak muda bisa menenun. Dan saya sangat senang dengan adik-adik saya, mereka perempuan dan masih sangat kecil. Mereka sekarang dulu di bangku pendidikan SD dan SMP, dan mereka mulai menerapkan nilai-nilai itu. Yang pertama itu menenun. Mereka mulai mewarisi nilai-nilai menenun itu dari ibu-ibu mereka. Motivasi saya adalah saya melihat bahwa di generasi saya ada penenun, tapi setelah saya anak seumuran 20-an, 30-an sudah tidak ada sama sekali penenun. Dan itu menjadi satu kekhawatiran saya bahwa ke depan yang namanya menenun atau menenun itu adalah harga diri bagi kita perempuan ya, terkhususnya perempuan Helong kalau menurut saya. Jadi kalau ke depan tidak ada lagi yang menenun, di mana identitas kita sebagai orang Helong dan juga sebagai wanita perempuan penenun begitu. Saya punya rasa ingin mengajarkan anak-anak. Dari awal saya punya niat karena saya melihat dari keadaan di sekitar saya bahwa kalau kita sendiri sudah sangat berkurang ya di seumuran saya. Dan kalau ke depannya bagaimana kalau tidak ada? Dengan adanya pikiran saya seperti itu, saya mengajak anak-anak mendekati dulu ke orang tua. Saya mendekati dulu ke orang tua bagaimana kalau saya punya niat ingin mendidik atau mengajarkan anak-anak, sekalipun mereka itu orang tua mereka itu penenun. Padahal anak-anak yang saya ajarkan dari pertama ini mungkin sudah yang kedua atau ketiga. Anak-anak yang saya dekati, yang sebelum saya mendekati mereka, saya mendekati dulu orang tuanya. Apa mereka mau anak-anak mereka, dan mereka punya respon yang sangat bagus. Oh iya, karena kalau anak saya yang ajar, mereka tidak mau. Terus oke lah, setelah orang tua mereka menjawab begitu, mereka sendiri yang akhirnya mengajak anak-anak mereka, kalau kamu mau menenun atau ingin bisa menenun, ayo ikut saja ke kakak Atalia. Dengan begitunya mereka datang sendiri, dengan semangatnya mereka datang sendiri dan mendekati kita. Aduh, saya juga pengen tahu bagaimana cara menenun, karena kalau melihat menenun itu sesuatu yang sangat wow begitu kata mereka. Jadi dengan itu akhirnya mereka datang sendiri dan sudah terciptalah kelas tenun sampai hari ini. Harapan saya sebagai generasi muda yang menjadi salah satu penggagas untuk komunitas ini, saya berharap kepada generasi muda yang akan mewarisi budaya Helong, mari terus mengenal budaya Helong, belajar, mengerti, memahami, karena warisan budaya Helong ini hanya ada di Kelurahan Kolhua dengan populasi yang cukup sedikit menurut saya, kurang lebih 1.300 jiwa. Ini berarti ke depan kalau misalnya tidak ada anak muda yang peduli terkait budaya Helong itu sendiri, mungkin ke depan komunitas penjaga budaya Helong ini hanya tinggal nama. Mari kita sama-sama merangkul, mari kita saling menjaga dan terus mempertahankan warisan leluhur sebagai masyarakat adat yang ada di Kelurahan Kolhua, di Kota Kupang.